itu menjadi tempat atau basis di mana anak merasa aman dan dilindungi gitu. Kalau ibu tuh lebih dirawat. Nah, jadi kan sama tapi beda gitu. Nuansanya tuh beda. Ayah tetap bisa mengekspresikan emosi dan perlu belajar kan. Nah, bagaimana dengan problem bapak-bapak atau laki-laki yang punya problem karena memang secara sosial ya. Dingin emosinya, tidak mengekspresikan entah sedih dengan terbuka, tetapi atau juga kemarahannya dengan terkontrol dan sebagainya. Itu juga pengkondisian konstruksi sosial kan Bu, dengan istilah begini. Ya perempuan itu makhluk emosional, laki-laki makhluk logis. Iya, betul. Satu, dia akan kesulitan untuk punya sebuah gambaran laki-laki yang baik itu seperti apa. Kalau untuk perempuan? Kalau untuk perempuan dia akan kehilangan basis aman ya. Sahabat EKB, kita jumpa kembali dalam program Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Pada episode kali ini kita memasuki hari Jumat pekan kelima, Warteg RI kerjasama dengan Ukrida. Program Warteg RI ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita mempercakapkan isu sehari-hari yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Dan kita akan melihatnya, kita akan menganalisisnya, dan tentu saja akan menyikapinya dalam refleksi kita sebagai orang-orang beriman. Nah, karena Jumat ini Jumat pekan kelima, kita kerjasama dengan Ukrida, tentu narasumber yang kami hadirkan adalah narasumber yang punya kapasitas di bidangnya bicara tentang topik tertentu yang mengemuka di tengah masyarakat. Episode kali ini kita mempercakapkan tentang generasi tanpa ayah. Generasi tanpa ayah. Dan untuk mempercakapkan topik ini, hadir di studio Ibu Pinkan Margareta, Magister Psikolog. Ibu Pinkan, kita jumpa kembali. Halo Bu. Sebelumnya di program Krida Bagimu Negeri. Betul. Di episode kali ini programnya Warung Teologi dan Refleksi Iman. Siap. Secara khusus Jumat ini pekan kelima. Ya. Narasumber yang kita hadirkan adalah narasumber dari Ukrida yang tentu saja yang kompeten di bidangnya mempercakapkan topik-topik yang spesifik ya. Yang dibutuhkan bagi kita orang-orang beriman di tengah-tengah masyarakat. Kita mempercakapkan tentang generasi tanpa ayah. Peran ayah ini di tengah keluarga penting, bahkan Alkitab memberikan catatan tentang peran bapak. Efesus 6 ayat 4 mengatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Namun yang kita mau percakapkan pada episode kali ini adalah generasi tanpa ayah. Alkitab sudah memberikan catatan demikian, namun kita berhadapan dengan isu generasi tanpa ayah, terlebih lagi di tengah-tengah bangsa dan negeri ini yang patriarkis. Boleh nanti Ibu Pinkan akan mengelaborasi, ini persoalannya apa, sumbernya dari mana, peran ayah dirasa kok kurang, ataupun tidak optimal. Iya, belum lama waktu semester sekolah akan berlangsung nih ya, ini kan bulan Agustus ya, bulan-bulan lalu lah. Kalau kita baca berita kan pemerintah meminta ASN untuk di hari pertama anak sekolah ayah mengantarkan. Baca nggak? Iya. Artinya memang percakapan tentang generasi tanpa ayah atau fatherless generation ini sedang menjadi sebuah percakapan di antara masyarakat. Karena tahun lalu juga dikatakan bahwa Indonesia itu negara ketiga loh yang fatherless gitu kan. Nah, jadi betul bahwa ayahnya mungkin ada secara fisik, tetapi peran di dalam pendidikan anak itu
terbatas hanya kepada peran-peran finansial ya. Nah ini kan common sense-nya, pokoknya bapak itu urusannya cari uang, kerja, penuhi, urusan anak, urusan ibu. Maksudnya supply makan itu ya? Uang. Bayar Uang sekolah, bayar ini, bayar ini. Tapi kalau urusan anak, urusan mamanya, urusan ibunya. Kan begitu ya, pada umumnya di masyarakat kita. Nah, ini yang kemudian menjadi problem. Karena kan ternyata anak itu tidak hanya butuh uang ya, Bu. Manusia itu dalam tumbuh kembangnya tidak hanya butuh fasilitas. Ya, betul. Tetapi kebutuhan terbesarnya adalah connection, hubungan dengan kedua orang tua, bukan cuman ibu. Karena masing-masing ibu dan ayah dalam gendernya itu kan sebetulnya punya kontribusi yang berbeda terhadap perkembangan psikologis, perkembangan jiwa anak ya. Gitu, Bu. Jadi kehadiran ayah di negeri ini, entah bagaimana ceritanya begitu, menerima kebenaran begitu saja bahwa peran ayah cukup memberi nafkah, fasilitas, uang. Namun ternyata nggak seperti itu, karena ini berhadapan dengan anak yang adalah manusia, nggak cukup hanya tentang fasilitas, nggak cukup hanya tentang uang. Kalau begitu dalam keluarga, peran-peran yang mestinya dilakukan begitu, secara khusus ibu maupun juga ayah, agar optimal mestinya bagaimana? Kalau ternyata nggak cukup hanya soal uang, lalu kemudian ibu urusannya anak prestasi, anak bandel apalagi, itu urusan ibunya, bukan urusan bapaknya. Nah, sebelum nanti menjawab masing-masing peran, saya tadi teringat begini. Mungkin pada satu masa di mana sekitar tahun berapa ya, katakanlah masih deket-deket kemerdekaan lah gitu ya, 60, 70, perempuan bekerja di Indonesia belum banyak kan? Iya. Nah, dan pada saat itu kehidupan perekonomian juga belum seperti sekarang, di mana pada kenyataannya kadang-kadang kan nggak cukup kalau yang kerja cuman ayah. Iya. Apalagi kalau kita di urban ya, itu betul. Situasinya real sekali gitu. Betul. Bukan berarti ibunya yang nggak mau mengalah, nggak mau bekerja, tapi kalau hanya yang kerja satu orang nggak cukup. Nah, jadi ini kan menambah faktor ya yang perlu dihitung. Bahwa pada satu masa, kalaupun ayah fokus kepada finansial, lalu ibu yang bertanggung jawab urusan domestik, mungkin it works. Karena anak ketika pulang masih ketemu manusia, yaitu ibunya yang fully di sana. Nah, tetapi sekarang ibu juga bekerja. Jadi anak ini kan banyak pulang ke rumah yang manusianya tidak ada, meskipun fasilitasnya ada. Nah, ini satu kompleksitas yang menurut saya juga karena perubahan zaman, tuntutan ekonomi yang tidak semakin mudah tentunya. Jadi saya ingin kita melihat ini juga adil gitu ya, maksudnya memang ada situasi kehidupan lah yang nggak terhindarkan ya, yang tidak terhindarkan, ada perubahan, sehingga kalaupun sekarang kemudian ada semacam ayo ayah berperan, karena memang zamannya berubah, hidup manusia nih, kondisi di luar keluarga juga berubah, ekonomi sosial tuh berubah gitu kan ya. Kan sangat terasa sekali Bu, kalau kita yang zamannya pernah ngerasain dolar cuma 2.500 sampai sekarang dolar hampir 16.000, itu kan generasi kita pasti tahu betul perbedaannya. Biaya pendidikan yang dulu berapa, sekarang berapa, ya kan? Nah, jadi itu juga saya kira kita perlu cermati gitu. Nah, kemudian kalau tadi Ibu bertanya, oke, kalau begitu bagaimana nih? Ayah perannya apa, ibu perannya apa? Oke, sebelum sampai ke sana. Tadi soalnya Bu Pinkan menarik nih, membawa kita ke era di mana kapitalisme belum sejelas sekarang begitu ya. Kenapa percakapan tentang fatherless itu juga viralnya atau baru sekarang, happeningnya baru sekarang. Sedangkan yang era waktu dulu kok cukup aja kan? Cukup aja begitu. Karena itu tadi kembali, karena kalau dulu, however, misalnya pun ayah lebih banyak di luar rumah, ibunya masih ada kan? Masih betul-betul seperti perannya benar-benar dibagi ya. Domestik, lalu yang ayah di luar kan? Dan ibu ini betul-betul ada gitu. Nah, kalau sekarang kan situasinya agak berbeda.
agak sulit juga. Tidak semua perempuan yang bekerja itu kan karena semata-mata aktualisasi diri atau apa, enggak. Karena tuntutan, gitu, karena tuntutan. Jadi, betul. tuntutan yang tidak bisa dihindarkan. Biaya kehidupan, biaya pendidikan itu juga tidak murah kan sekarang. Nah, perubahan ini yang kemudian akhirnya sekarang mau nggak mau peran parenting atau peran membesarkan anak ini juga mesti dipikul bersama kan Bu? Iya, betul. Karena toh juga peran untuk mencari finansialnya nafkah juga uang bersama. juga kan sudah bersama. Yes. Maka peran parentingnya juga mestinya dilakukan bersama. Iya. Logika lurusnya kan begitu ya? Iya. Gitu. Oke. Sampai sini bisa ngerti clear. Jadi ya memang pada akhirnya kita manusia harus adaptasi dengan perubahan ya. Iya kan? Jadi apa yang pernah works atau pernah efektif di suatu zaman, mungkin harus ditinjau kembali kalau mau tetap dipertahankan. Karena tadi kan Ibu bawa, oke, kita negara patriarki, laki-laki yang menjadi selalu dihitung menjadi kepala gitu ya. Tetapi kemudian ada change kan, ada perubahan di dalam situasi kehidupan sosial ekonomi terutama, gitu. Mau tidak mau, patriarkinya tadi mungkin perlu dipermak sedikit. Iya, di-adjust. karena rasanya gak jadi relevan di era sekarang. Sebuah sistem atau cara kerja itu kan perlu dilihat efektivitasnya ya. Iya. Menjawab tantangan di zaman itu atau tidak. Iya. Gitu loh. Iya. Kalau di era sekarang lebih kompleks, kenapa masih tetap pakai cara-cara yang masa dulu begitu. Betul. Bahwa laki-laki tetap menjadi kepala rumah tangga, tetap misalnya contoh lah ya, marganya yang tetap dipakai nama belakang, tapi enggak masalah lah. Tetapi dalam aktualisasi peran mungkin harus berubah. Karena nggak bisa lagi semuanya. Kan nanti dampaknya perempuan jadi dapat double burden kan. Kerja iya, tanggung jawab domestik iya. Iya. Nanti betul. nyambung lagi ketidakadilan, ketidakpuasan dalam pernikahan gitu kan. Iya. Karena double burdennya hanya untuk yang perempuan. Iya. Terlebih lagi dalam parenting ya. Iya. Oke, baik. Kita lanjut ke yang kemudian. Nah, kalau kita lihat apa sih peran ayah, apa peran ibu? Misalnya kita ingin coba pilah-pilah gitu ya Bu ya. By nature, kan sebenarnya perempuan itu mendapatkan privilege. Kalau dia punya anak kandung adalah ikatan emosinya itu natural. Karena anak itu sudah pernah satu tubuh dengan dia. Ya kan? Selama 9 bulan 2 minggu itu kan satu tubuh. Jadi naluri, insting, intuisi itu natural. Anak manusia dengan ibunya itu punya ikatan. Sehingga peran ibu itu memang lebih seperti peran menenangkan emosi anak pada saat dia sakit. Biasanya nih, kalau anak-anak kan kalau sakit cari mamanya kan. Iyalah. Kalau mau main cari bapaknya. Iya. Nah, betul. sebetulnya itu juga sesuatu yang bisa dipahami karena memang pernah satu tubuh loh. Kalau kita renungkan itu sesuatu yang sangat apa ya? Ya itu privilege. Kalau buat saya itu privilege. Iya. Laki-laki tidak bisa memperoleh itu. Iya. Nah, oke, kalau begitu laki-laki itu apa? Sebetulnya laki-laki bisa menjadi ayah, itu bisa menjadi patokan atau basis untuk anak merasa aman. Kalau tadi kan merasa dirawat, merasa kalau sakit, kalau lemah tak berdaya itu ada ibu gitu ya. Nah, kalau ayah ini menjadi tempat, karena ayah kan sosok yang kuat, sosok yang menyediakan gitu ya. Sosok yang kalau ada bahaya, ayah yang akan bisa di depan. Sehingga bisa dikatakan ayah itu menjadi tempat atau basis di mana anak merasa aman dan dilindungi gitu. Kalau ibu tuh lebih dirawat. Nah, jadi kan sama tapi beda gitu. Nuansanya tuh beda. Kalau anak manusia merasa ada perlindungan, ada rasa aman, dia akan berani untuk mengeksplorasi dunia. Ya, I see. Itu. Betul. Jadi lebih percaya diri ya? Lebih percaya diri. Sehingga ketika ayah tidak mengambil peran ini, bisa terbayang dong, anak akan menjadi cemas, menjadi gak yakin kalau mau
melangkah mengeksplorasi kesempatan-kesempatan. Iya. Takut gagal, takut salah gitu kan? Karena tidak ada guidance-nya yang memainkan peran itu. Betul. Dari Basis sejak rasa kecil, aman. basis. Orang yang bisa diajak untuk berdiskusi, gimana pertimbangannya kalau begini, kalau begitu, ya kan? Oke. Nah, karena satu sisi sebenarnya karena ayah itu mungkin pada umumnya akan banyak menghabiskan waktunya di luar rumah ya, bekerja, menjadi tokoh di masyarakat dan sebagainya. Wawasannya kan juga akan punya lebih banyak kan? Betul. Nah, itu sebetulnya yang dengan kemudian menghadapi berbagai macam challenge ya. Betul. Tantangan, solusi-solusi bagaimana dia menghadapinya. Begitu. Betul. Itulah yang sebetulnya akan juga berguna buat anak. Tetapi kan sekarang kenyataannya kadang-kadang nih kalau saya perhatikan di lapangan ya Bu. Misalnya kalau saya sebagai psikolog tuh kan di lembar psikotes biasanya tuh kita bertanya apa pekerjaan ayah, apa pekerjaan ibu gitu ya. Rata-rata yang saya jumpai loh, apalagi kalau dalam nanti individu konseling remaja gitu. Mereka cuma tahu misalnya ayah saya bisnis, ayah saya karyawan, tapi detailnya tuh kadang nggak tahu ngapain gitu. Jadi itu yang saya renungkan gini. Sebetulnya yang dibutuhkan anak kan bukan cuma tahu bapaknya bekerja, tetapi pengalaman-pengalaman, tantangan-tantangan di masyarakat dan dunia kerja, itu kan yang sebetulnya bisa menjadi bahan obrolan. Dan itu yang akan membuat anak punya semacam gambaran dunia luar seperti apa ya. Nah, hadirnya ayah itu di situ. Jadi percakapan anak dan ayah bukan cuma masalah, "Pa minta uang," bukan itu. Momen-momen di mana orang tua juga bisa menceritakan, papa ya, ayah bisa menceritakan apa yang dia alami. Anak bisa dibawa ke tempat berbisnis atau bekerja, ya kan? Yes. Baik. Ini menarik nih. Jadi kita justru diajak gitu ya melihat bahwa ini peran ayah yang berkaitan juga dengan peran petugas pekerjaannya di luar begitu, yang menjadi katakanlah sumber dan modal sebetulnya juga ya untuk bisa ya menjadi bekal percakapan diskusi bersama dengan anaknya sebelum mereka menghadapi dunia di luar sana. Betul. Kita akan lanjut ya di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hai kiddos. Ku datang dan Inci. Betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang,
adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Sahabat TKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Warung Teologi dan Refleksi Iman. Pada episode kali ini kita membincang tentang generasi tanpa ayah dengan narasumber Ibu Pinkan Margareta, Magister Psikologi, psikolog. Bersama dengan Ibu Pinkan, mari kita lanjut ya Ibu di episode yang kedua ini tentang generasi tanpa ayah. Di episode yang kedua ini apalagi peran yang bisa ayah mainkan, ayah lakukan untuk anak? Nah, dalam sistem keluarga itu kan salah satu bagian dari identitas diri manusia yang perlu diperhatikan adalah tentang gender. Ya. Nah, kita bedakan dulu kalau jenis kelamin itu biologis. Jadi setiap manusia lahir, kecuali yang ada abnormalitas, akan selalu jelas laki-laki dengan alat reproduksi yang khas laki-laki, perempuan dengan alat reproduksi yang khas perempuan. Itu clear gitu ya. Nah, tetapi setelah itu, bagaimana jenis kelamin laki-laki itu bersikap, berperilaku, itu yang kita sebut sebagai gender. Dan gender itu dikonstruksi atau dibangun oleh lingkungan sosial, norma di mana dia ada, sehingga di setiap budaya bisa jadi berbeda. Nah, itu yang harus dipahami. Kenapa ayah kemudian juga mengambil peran? Karena dari ayah, anak akan melihat secara alami, belajar, mengetahui, meniru, bahkan kalau anaknya anak laki-laki gitu ya, menjadi laki-laki yang diterima oleh norma sosial di mana dia berada. Itu seperti apa? Laki-laki yang seperti apa? Ya, laki-laki yang karakternya accepted, baik, fungsional, bertanggung jawab, seperti apa? Anak juga akan melihat dari ibunya, perempuan yang sikap dan perilakunya diterima, sesuai dengan norma-norma kepatutan gitu ya, berfungsi dengan baik di budaya tersebut seperti apa. Nah, dua hal ini kan seorang anak manusia baik laki-laki maupun perempuan perlu contoh dari dua gender kan, baik dari ibu maupun dari ayah. Nah, kalau hanya ibu saja yang banyak berinteraksi, berarti ada yang nggak lengkap kan, Bu? Ya. Anak laki-laki kalau hanya berinteraksinya sama ibunya saja, jadi tidak punya gambaran bagaimana menjadi laki-laki. Iya. Anak perempuan kalau hanya berinteraksi dengan ibunya saja, dia juga tidak punya gambaran laki-laki yang baik seperti apa. Kalau dibalik, anak laki-laki kalau tidak punya hubungan baik dengan ibu, dia juga tidak tahu perempuan yang baik yang nanti di usia dewasa bisa dia jadikan kriteria untuk memilih pasangan, juga nggak tahu kan. Jadi konstruksi gender dalam benak anak manusia gitu ya, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu membutuhkan baik sosok ayah maupun sosok ibu. Sehingga kembali lagi, tidak bisa parenting atau pendidikan anak hanya menjadi tanggung jawab ibu. Karena kelengkapan pemahaman tentang gender harus dari dua. Nah, kenapa ini menjadi penting di era globalisasi ini ya Bu, digitalisasi? Concern saya, kalau ayah dan ibu tidak memberikan fondasi gender laki-laki perempuan yang accepted, yang bisa diterima di dalam norma
di mana kita berada, budaya di mana kita berada, anaknya kan bingung nanti. Lalu dia di usia yang masih muda masuk ke dunia media sosial. Yang konten-konten itu kan juga sebenarnya mengirim pesan ya. Iya. Laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa. Contoh deh, zaman sekarang dengan budaya Korea yang masuk kencang. Laki-laki pakai lip gloss accepted sekarang. Iya. Sementara mungkin di culture dulu, laki-laki sama sekali tidak menyentuh skincare. Iya, iya. Nah, maksud saya begini, artinya tuh kan akan terjadi, ini bukan masalah benar salah, tetapi ketika anak masuk ke dunia maya, dia akan menjumpai atau terpapar, terekspos dengan berbagai konstruksi gender. Dari berbagai negara dan budaya. Nah, manusia dewasa yang sehat adalah manusia dewasa yang punya dulu nih fondasi jati diri gender dia dari keluarga di mana dia dibesarkan. Istilahnya punya pijakan. Kalau dia punya pijakan, lalu dia menjumpai berbagai variasi konstruksi gender, dia akan comparing dengan ini kan. Lalu dia bisa melakukan pembandingan kira-kira mana yang mau diserap, mana yang enggak gitu kan. Dengan tetap bisa mentoleransi. Tapi bayangkan kalau dia nggak punya pijakan. Galau kan Bu. Ketika si anak manusia, apalagi nanti di usia remaja itu mulai membangun jati dirinya. Menyusun jati dirinya. Tapi dia nggak punya fondasi. Karena lingkungan sosial terdekat yaitu keluarga tidak memberikan teladan itu. Jadi ditambah dengan media sosial, iya, nilai pesan dari manapun begitu ya. Dan uncensored. Uncensored. So ya, kita ini ada di zaman dimana semua orang di pelosok manapun yang pegang gadget bisa bikin konten suka-suka dia kan. Iya. Kalau dulu belum ada medsos, surat kabar, majalah, masih ada dewan editor ya. Masih ada orang yang mengambil peran untuk memastikan gitu, menyunting gitu. Betul. Kan enggak? Betul. Nah, terbayang dong bagaimana anak-anak muda yang belum punya fondasi, orang-orang muda yang belum punya fondasi dan knowledge, akan kebingungan. Saya tuh concernnya adalah betapa membingungkannya gitu. Atau sisi lain juga, seolah-olah family, keluarga saat ini ya mesti adaptif dengan berbagai macam nilai yang dibawa oleh media sosial. Yes. Kalau enggak, orang tuanya enggak adaptif, itu dianggapnya enggak modern kah, enggak? Orang papa mama apa? Kurang update, kolot. Kurang update kah, kolot kah? Nggak ngerti lah mereka pasti gitu. Jadi connectionnya kemudian terganggu kan? Karena memang di tengah keluarga lah yang awal ya. Pemberian nilai, pembentukan fondasi, nilai pertama kali. Sebetulnya yang paling menjadi tanggung jawab perlu warisan keluarga ya, kalau dalam hemat saya lebih dari uang ataupun harta adalah nilai kan? Iya. Jadi dari generasi ke generasi kan yang diwariskan ini nilai kan? Nilai. Iya. Dalam bentuk, tentu nanti bentuknya bisa budaya atau apapun gitu. Tapi kan nilai sebenarnya. Iya. Nanti ketika dia besar, dia bisa menyerap nilai, menerima nilai dari manapun. Tapi dia itu tetap kan tidak terhindarkan. Pasti. Bahwa nanti kemudian nilainya ada yang di-adjust lagi gitu, bisa jadi. Tapi kan dia punya nilai dasarnya dulu. Dia tidak seperti kertas kosong yang kemudian orang bisa menulis. Itu poin saya. Itu kemudian akan bikin siapapun bisa nulis. Nah, dengan kata-kata, dengan warna apapun. Kemudian pertanyaannya kayak yang benar yang mana sih? Nah, itu kadang saya sering dengar ya dari teman-teman muda tuh. Jadi yang benar yang mana sih? Nah, gitu. Itu menggalaukan, maksudnya pertanyaan eksistensial gitu kan. Tapi kalau dari kecil, makanya kan sebenarnya anak manusia tuh dari kanak-kanak sampai remaja tuh ya Bu, itu ibarat tanah tuh ditanam tuh mudah. Nah ini yang kadang-kadang saya lihat baik ayah maupun ibu tuh semacam kehilangan momentum. Mau menanam nilai udah usia remaja yang udah agak besar. Tanahnya udah banyak semak duri. Tapi kalau TK, SD,
Itu kalau kita yang ngajar sekolah minggu kan, betapa mudahnya memasukkan nilai-nilai ya, gitu. Belum ada tandingan gitu. Tapi begitu anak sudah masuk ke internet, memang pasti akan ada tandingan tuh. Kalau istilah di Alkitab, gandum dan ilalang akan tumbuh bersama kan? Betul. Bu Pinkan, apakah peran yang dilakukan oleh ayah ya, peran yang dimainkan oleh ayah, itu dalam keluarga persis misalkan begini, ayah ajak diskusi, lalu kemudian menyediakan beberapa solusi, ketegasan begitu ya. Apakah itu pasti ajak selalu dimainkan oleh ayah, sedangkan ibu tuh mainnya yang comfort. Kalau untuk mematuhi rule itu enggak, atau seperti apa sih? Yang apa ya? Ketika kita lihat itu ini kudu dimainkannya oleh ayah gitu. Iya. Kan sebetulnya kalau kita mau memeras esensi dari pola asuh orang tua, itu sebenarnya ada 2 saja. Jadi kalau saya ditanya, apa sih yang harus mutlak dilakukan orang tua? 1, memberikan kasih sayang. 2, memberikan disiplin. Disiplin itu bukan hukuman. Orang sering salah. Disiplin itu seakan-akan hukuman. Tidak. Disiplin itu mengajar, mendidik untuk dia berjalan dengan sikap dan perilaku yang benar. Itu disiplin. Disciple, murid. Jadi mendidik kan sebetulnya. Batasan lah, kalau mungkin istilah lain batasan. Nah, sosok ibu mungkin diidentikan dengan ekspresi kasih sayang yang lebih ekspresif, hangat gitu. Sosok ayah biasanya diidentikan dengan batasan, disiplin, ketegasan. Tapi apakah kemudian benar-benar terpisah? Menurut saya sih enggak. Lebih kepada komposisinya. Kalau ibu mungkin komposisinya katakanlah ya, kehangatan, cinta, dan intuisi. Biasanya kan ibu tuh nggak tegaan ya. Iya. Ibu, anak sampai tahu lah kalau kayak gini ke mama aja deh. Gitu. Nah, sekali lagi tidak bisa kita lupakan terutama kalau itu adalah anak kandung, ikatan pernah ada dalam tubuh yang sama itu kan real ya, gitu loh. Itu sangat powerful lah menurut saya. Dan bagaimana ibu bertaruh nyawa untuk anak dan sebagainya lah itu. Sehingga mungkin akan kehangatan, makanya kasih ibu dibilang sepanjang masa gitu ya. Surga di telapak kaki ibu gitu. Sehingga perhaps disiplinnya ibu tuh mungkin ya 40%, 30% gitu. Yang lebihnya lebih ke soalnya out of love. Iya, gitu kan. Nah, sementara ayah bukan berarti kemudian dingin emosi. Ayah tetap bisa mengekspresikan emosi dan perlu belajar kan. Nah, bagaimana dengan problem bapak-bapak atau laki-laki yang punya problem karena memang secara sosial ya? Dingin emosinya, tidak mengekspresikan entah sedih dengan terbuka, tetapi atau juga kemarahannya dengan terkontrol dan sebagainya. Itu juga pengkondisian konstruksi sosial kan Bu, dengan istilah begini. Ya manusia, perempuan itu makhluk emosional, laki-laki makhluk logis. Iya, betul. Sekali lagi itu konstruksi kan? Iya. Karena secara ilmu neuroscience enggak bilang gitu. Kita mau laki-laki mau perempuan tetap punya sistem limbik. Jadi kalau kita bicara neuroscience, emotion itu ada di sistem limbik, amigdala gitu. Lalu logika itu di prefrontal cortex. Jadi itu kayak ada 2 bagian otak yang berbeda, tapi berinteraksi. Nah, mau jenis kelamin laki-laki mau perempuan, strukturnya mah tetap sama. Nah, ini menarik. Baik laki-laki dan perempuan strukturnya tetap sama. Struktur otaknya tetap sama kan? Modal dasar punya. Jadi laki-laki apakah bisa merasakan emosi? Bisa. Perempuan apakah bisa menggunakan logika nalar? Bisa. Konstruksi sosial powerful sekali ya. Itu. Bisa tidak memfungsikan salah satu struktur otak yang sebetulnya itu sudah diberikan gitu. Ya. Itu apa ya Bu? Saya tuh mempelajari psikologi semakin hebatnya. Jadi gini, tubuh, otak itu kan fisik tools ya, biology. Handphone kalau tanpa listrik ataupun tanpa jaringan, ini hanya alat kan, nggak bisa melakukan apa-apa. Tubuh kita juga sama, brain kita, tapi yang kemudian menghidupkan itu kan sebetulnya kalau dalam bahasa Inggris mind kan. Nah, konstruksi sosial itu kan di tataran pikiran. Itu yang seperti listrik menghidupkan gadget, seperti wifi kemudian
membuat gadget ini jadi bisa terkoneksi atau jaringan membuat terkoneksi, jadi yang memfungsikan. Makanya pada saat kita mati, shutdown nih organnya. Nah kemudian terutama kan kehidupan, mind-nya itu kan yang kemudian sampai saat ini masih menjadi misteri, itu kemana. Iya. Ya kan? Nah itu. Jadi kembali lagi pertanyaan ke ibu tadi, laki-laki sebetulnya bisa mengekspresikan emosi, tetapi karena sejak kecil dikonstruksi anak laki nggak boleh nangis, cengeng. Kalau anak perempuan boleh nangis. Nah itu loh, dikonstruksi seakan-akan ada emosi-emosi yang boleh, seakan-akan emosi ada gendernya kan. Kalau nangis perempuan, kalau marah memukul laki-laki, perempuan nggak boleh memukul. Nah kan juga aneh juga kan. Ya, jadi kalau ada laki-laki menangis, dianggapnya kamu sama dengan perempuan, berarti dianggapnya di bawah. Nanti kalau misalnya anak perempuan katakanlah suka olahraga bela diri gitu, kok kayak laki sih? Kan gitu kan. Betul. Anak laki-laki suka memasak kayak perempuan, anak laki-laki main truk mekanik laki-laki. Nah itu kan semua konstruksi gender. Padahal kan enggak juga. By nature sebenarnya enggak. Setiap manusia punya kapasitas yang sama untuk potensi yang sama untuk mengekspresikan emosi, merasakan emosi, termasuk kalau kita bicara ayah. Laki-laki sebetulnya sekarang bisa kok kalau mau berlatih untuk mengekspresikan perasaannya dan tidak terkungkung dengan kalau saya mengekspresikan perasaan lembut, kehalusan, saya jadi kayak perempuan. Nah itu. Ya kan? Dengan dia mengekspresikan perasaan tidak berarti lalu kemudian sama dengan perempuan gitu ya. Itu dia. Dan yang dibutuhkan oleh anak, kalau kita kembali fatherless tadi, tanpa ayah, anak itu kan juga membutuhkan kasih sayang, tidak hanya disiplin atau batasan dari figur ayah. Ya kan? Anak perempuan, ada yang kalau pernah dengar istilah gini, ayah mestinya menjadi cinta pertamanya anak perempuan. Iya. Supaya dari situ standarnya dia punya standar. Kalau nanti dia memilih laki-laki, ini loh minimum standarnya tuh kayak bapakku loh gitu. Jadi anak perempuan mesti punya kekaguman. Makanya tadi kalau ayat Alkitab bilang, ayah-ayah jangan bangkitkan amarah. Nah amarah anak bisa bangkit ketika apa? Ketika dia merasa tidak dikasihi. Ketika dia, sebenarnya basicnya itu kan. Tidak dikasih, tidak dihargai, salah terus. Betul, tidak diapresiasi. Kebutuhan mendasar manusia tuh dicintai sih ya Bu ya. Betul. Baik Bu Pinkan, kita akan elaborasi lagi ya di segmen ketiga. Baik anak perempuan ataupun anak laki-laki, ciri-ciri ya antara anak perempuan ataupun laki-laki. Dibesarkan dalam lingkungan di mana peran ayah itu tidak optimal. Lalu kira-kira tuh seperti apa? Ya, kita akan elaborasi di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy Time. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja.
terhadap pekerja gereja itu kita kadangkala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo, mo, mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Sahabat TKB sedang masih bersama dengan kami dalam program Warung Teologi dan Refleksi Iman. Pada episode kali ini, Jumat kelima, bekerja sama dengan Ukrida, Universitas Kristen Krida Wacana. Kita sedang mempercakapkan generasi tanpa ayah. Kita memasuki segmen yang ketiga dengan narasumber Ibu Pinkan Margareta. Baik Ibu Pinkan, kita lanjut di segmen ketiga, segmen penutup. Baik bagi anak perempuan ataupun anak laki-laki, kira-kira efek ataupun akibat seperti apa yang mungkin saja akan ditimbulkan ke depan ketika dia tidak mengalami peran ayah secara optimal. Dari beberapa riset ya, saya summarize gitu ya Bu ya, karena cukup banyak sih riset-riset yang mencoba menelusuri apa dampaknya. Nah, satu yang menarik begini. Kalau orang hanya dinilai dari performa akademik atau performa kerja, itu ternyata korelasinya tuh kecil. Jadi kita bisa menemukan anak-anak maupun perempuan laki-laki ataupun orang dewasa perempuan laki-laki, tetap kalau dilihatnya hanya dari prestasi akademik ataupun ketika dia bekerja sukses atau tidak, itu dia tetap bisa sukses. Meskipun ayah tidak terlalu berperan. Kenapa saya mulai dengan ini? Karena seringkali kita menilai orang kan dari situ ya. Gak apa-apa kok, sekolahnya pintar. Iya. Terus kerjanya sukses, kaya, berhasil, karirnya bagus. Kalau kita hanya melihat dari situ, maka ayah ada atau peran ayah ada atau tidak ada, optimal atau tidak optimal, itu ternyata tidak terlalu berkorelasi. Menarik ya? Iya. Saya juga waktu membaca itu, wow gitu ya. Jadi dampaknya itu justru lebih ke
bagian yang lebih dalam, bukan performa. Karena kita juga menemukan anak yang berprestasi atau orang yang sukses karir tapi belum tentu bahagia. Iya. Jiwanya. Betul. Ya. Nah, jadi dampak yang dari beberapa riset, nomor 1 tuh kebingungan identitas diri. Jadi dia hidup tapi tidak tahu siapa jati diri otentiknya. Nah, di zaman yang seperti sekarang, kalau tidak tahu otentik kita seperti apa, Bu, akan mudah sekali kita hanyut ke sana kemari kan? Ya. FOMO. Ya, betul. kita ikut yang lagi tren apa kita ikut gitu. Jadi betapa pentingnya di zaman modern, digitalisasi, globalisasi, orang tuh punya jati diri dan dia bisa cukup dengan dirinya dan dia akan bisa berinteraksi dengan orang manapun gitu tanpa merasa tidak aman. Tanpa merasa harus jadi kayak bunglon gitu loh, Bu. Kalau lagi ke sana ikut ke sana atas nama adaptasi. Betul, kan nggak gitu. Orang yang sehat adalah bisa ada dalam berbagai lingkungan sosial tanpa kehilangan dirinya kan. Iya. Kalau lebih kecil lagi, nih misalnya kita bicara soal pernikahan gitu. Kan cukup banyak sekarang orang yang kemudian menikah dan kehilangan dirinya gitu ya. Lalu menjadi tidak bahagia. Intinya kalau orang tidak punya otentisitas diri, biasanya jadi tidak sejahtera, tidak bahagia jiwanya. Nah ini kan sesuatu yang kalau dibandingkan performa akademik dan performa kerja tuh layer yang lebih dalam ya Bu. Ya. Yang nggak kelihatan dari luar. Yang hanya bisa dijawab oleh orang itu sendiri kalau dia jujur. Are you really happy gitu kan? Artinya ketiadaan peran ayah itu sebetulnya berdampak menukik ke lapisan yang lebih dalam. Makanya sekali lagi jangan kita lihat orang tuh hanya dari luar gitu loh. Karena kita tidak pernah tahu di dalam seperti apa. Identitas diri. Nah tentang identitas diri kan sebenarnya juga menarik ya. Kalau kita bicara fakta biologis. Yang menentukan bayi lahir laki-laki perempuan kan kromosomnya ayah. Kan perempuan kromosomnya jadi sel telur XX. Sel sperma XY. Jadi Y itu kan yang menjadi laki-laki kan. Yang membawa kan ayah. Jadi fakta biologis gitu, fun fact gitu. Sebetulnya kalau misalnya anak lahir laki-laki perempuan itu depends on sperma loh. Jadi kalau kemudian ada perempuan disalahkan, kok kamu nggak bisa memberikan anak laki-laki, nanti dulu. Karena actually perempuan itu provider kan, menyediakan X-nya. Nanti kalau anaknya laki-laki kan berarti X dari mama, X dari ibu, ketemu Y dari ayah, kromosom. Kalau anak perempuan, X dari ibu ketemu X dari bapak. Jadi bahkan dari sistem kromosomal gitu ya. Ayah itu, ini yang buat saya bagi bapak-bapak, pria-pria, itulah privilege Anda. Maksudnya Tuhan tuh adil ya. Kalau tadi saya bilang ibu punya privilege ikatan batin dengan anak kandung. Laki-laki punya privilege. Secara biologis tuh memberikan identitas jenis kelamin. Nah kalau kita teruskan, betapa pentingnya peran ayah itu memberikan identitas. Jadi jangan cuma sekedar kepengen marganya dibawa gitu. Iya. Kan angku sekali. Iya kan. Tapi di dalam marga itu terkandung identitas apa, kebanggaan kah, value gitu loh. Yang akan kamu hadirkan, yang akan bawa dalam hidupnya. Betul. Kan sedih ya kalau misalnya anak, bapakku narapidana, dengan segala hormat kepada orang yang pernah membuat kesalahan ya. Tapi kalau ingat ayat Alkitab nama baik itu lebih berharga gitu ya. Itu kan sebetulnya. Jadi bagaimana kemudian seorang ayah diberi privilege tapi juga sekaligus tanggung jawab untuk menjadi pria yang bisa dibanggakan kan oleh anak-anaknya gitu. Lalu efek lainnya masih terkait dengan identitas diri. Kalau identitas dirinya tidak otentik, biasanya self-esteem atau harga dirinya juga terganggu kan. Ketika dia melihat dirinya, dia tidak merasa cukup berharga. Itu ya. Rendah diri, malu. Kalau ayah tidak hadir untuk memberikan identitas diri, kepercayaan diri kan. Karena ayah tadi kan basis aman untuk anak eksplorasi. Gitu. Amarah dan agresi yang tidak terkendali. Ayat Alkitab tadi.
bapak-bapak jangan bangkitkan amarah gitu. Nah, riset juga ternyata membuktikan bahwa menunjukkan bahwa kalau anak-anak itu tidak punya koneksi yang baik dengan ayah tidak hadir secara emosional di hidup mereka, bahkan ayahnya menyakiti ibunya, biasanya gitu ya. Iya. KDRT ayahnya tidak bertanggung jawab, marahlah anaknya. Kalau bagi laki-laki akibatnya apa? Untuk tumbuh kembang atau melihat dirinya sebagai laki-laki dewasa. Satu, dia akan kesulitan untuk punya sebuah gambaran laki-laki yang baik itu seperti apa. Kalau untuk perempuan? Kalau untuk perempuan dia akan kehilangan basis aman ya. Dan akhirnya kemudian mencoba mencari konkretnya. Ya kayak fenomena sugar daddy deh, Bu. Oke. Gini, kita mencari sosok di tempat lain. Ya. Kita manusia itu kan akan mencari apa yang tidak kita peroleh kan. Kata Jung gitu. Nah, itu. Ya. Dinamikanya kuat kan akhirnya. Untuk mencari apa yang kita tidak peroleh. Nah, problemnya kalau sosok penggantinya itu baik, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian sosok penggantinya itu ternyata menghasilkan masalah baru. Iya, brutal misalnya. Nah, itu dia. Lalu, ketidakmampuan mengolah emosi dengan sehat. Itu juga menjadi isu. Kalau misalnya ayah tidak hadir untuk mengisi tangki emosi anak-anaknya kan. Karena kan tetap anak butuh kasih sayang dari ayah maupun dari ibu. Lalu, kalau tadi ibu bertanya, laki-laki biasanya nanti isunya jadi pemberontak kan. Karena punya isu dengan figur otoritas. Yes. Marah ya. Marah yang kemudian ditunjukkan dengan pemberontakan. Lari dari rumah, minggat. Apapun yang kau bilang enggak. Buruk. Apapun yang dilarang malah dilakukan. Gitu. Nah, terus kemudian nanti karena apa yang dilarang dilakukan, biasanya ini kan yang perilaku-perilaku yang adiktif ya. Mulai dari penggunaan minuman keras, apalagi rokok dan sebagainya ya, narkoba, pornografi dan sebagainya. Nah, jadi nanti atau games masuknya ke perilaku adiksi. Terjerat dalam perilaku adiksi. Makanya tadi saya awali dengan jangan lihat hanya dari performa. Karena soal kemampuan akademik. Dan kalau orang udah nggak sekolah kan performa kerja ya. Nah, itu kadang-kadang juga menipu ya. Justru yang kita inginkan sekarang tuh kan orang sejahtera, well-being. Orang tuh jiwanya sejahtera. Orang yang jiwanya sejahtera tuh yang apa? Tahu jati dirinya, tahu di hidup ini mau ngapain. Sehingga ketika diperhadapkan kepada pilihan-pilihan, dia bisa memilih yang sesuai dengan... Apakah itu salah satu juga ya? Ketika peran ayah tidak optimal, dia tidak tahu tujuannya dalam hidup. Untuk tahu tujuan kan dia perlu tahu siapa dirinya dulu kan? Gitu. Melihat dirinya berharga, baru kemudian tujuannya apa? Mau kemana? Bu Pinkan melihat yang sekarang lah anak-anak muda, entah anak-anak yang lahir di generasi sekarang. Peran kehadiran ayah sendiri untuk konteks sekarang bagaimana? Saya mungkin lihatnya berimbang ya. Ada kesadaran-kesadaran dari generasi yang usia sekarang 30-an, 40-an ya. Sudah mulai. Artinya diskusi-diskusi tentang fatherless kan juga sudah mulai. Jadi, betul masih ada PR terkait dengan warisan dari generasi sebelumnya. Ya kita ini kan juga mungkin generasi kita yang usia 40-an, 50-an ini mungkin ya karena dulu itu nggak jadi isu. Betul. Gitu. Tetapi sekarang mulai banyak pria-pria yang menyadari ini. Percakapan-percakapan, hopefully juga talk show kita hari ini juga menambah diskursusnya ya. Untuk mencelikkan mata gitu ya, membuka mata dan kemudian pria-pria mulai untuk lebih mau berperan. Jadi kalau saya sih ada optimisme, ada harapan karena percakapannya sudah dipercakapkan gitu. Meskipun untuk mewujudkan itu kita perlu perubahan paradigma, perubahan sikap, perubahan perilaku yang bisa kita mulai dari keluarga masing-masing aja dulu deh gitu.
Karena apa ya? Kekhawatirannya karena dulu itu tidak jadi isu, lalu kemudian dianggap itu nggak ada masalah. Yes. Tapi sekarang menjadi masalah karena tadi ya konteks tadi Bu Pinkan tadi mengatakan konteks ekonomi. Ya. Sekarang yang mencari uang bukan hanya yang laki-laki tapi juga yang perempuan. Sehingga peran kehadiran anak untuk membentuk nilai itu diharapkan jadi bukan hanya pada ibu tetapi juga pada peran ayah. Betul. Jadi gotong Dan royong isu lah. yang kedua juga teknologi sosial media ya. Ya. Yang banyak memasukkan pesan dan nilai-nilai sehingga kalau dalam keluarga fondasi pembentukan nilainya nggak kuat, Kasihan anaknya. Tidak punya semacam acuan untuk membandingkan kan. Jadi kalau ada orang, bisa nggak sih Bu, anak saya itu sama sekali tidak terekspos kepada, nggak bisa. Tapi as a human yang kita bisa lakukan, ada satu teori kognitif dia, Piaget yang menyebutkan skema. Dia punya istilah skema. Skema di kepala kita tuh kalau sudah ada, nanti kalau ada skema baru, pilihannya dua, kita assimilate atau kita accommodate. Nah jadi cara kerja kognitif kita, skema yang ada itu akan menjadi pembanding untuk skema-skema baru yang masuk. Nah, keluarga itu punya tanggung jawab mengkonstruk skema itu. Makanya selalu saya pertanyakan, dalam keluarga tuh warisan nilai apa sih yang mau diturunkan gitu? Jangan hanya materi gitu. Berarti isu yang sekarang parenting, yang apalagi anak muda yang menikah dan akan berencana ingin punya anak, tujuan mereka nilai seperti apa yang akan mereka mau. Betul. Dalam keluarga ya. Betul, dan itu tantangannya besar di tengah himpitan materialisme, kapitalisme itu kan luar biasa ya, yang kemudian juga disoundingkan dengan kuat oleh algoritma sosmed kan. Betul. Jadi kadang-kadang tuh saya berasa, aduh dunia kita tuh berisik. Kalau orang tidak cerdas gitu dan ndak pasang screening atau benteng gitu, kita tuh sangat mudah dipengaruhi sih Bu, as a human. Betul. Dan para pembuat aplikasi sosmed itu semua belajar cognitive psychology, semua belajar neuroscience. They really know how to influence kita tanpa kita sadari. Nah itu loh. Betul. Itu saya kadang bayangkan, aduh susahnya ya. Sulit loh menjadi orang muda zaman sekarang itu. Iya betul, saya setuju akhirnya. Iya kan Bu. Makanya dulu saya merasa kayaknya lebay, ternyata enggak loh. Iya. Di era sekarang tidak mudah, betul. Dan mereka kan belum punya wawasan pengalaman gitu. Kalau kita di usia kita sekarang, kita bersyukur untuk pengalaman-pengalaman kita di zaman digitalisasi belum ada. Betul. Setidaknya kita punya patokan, masih punya ukuran begitu ya. Betul. Punya pembanding. Betul. Dengan era sebelum ini, gitu Betul. kan. Jadi kalau ini agak eksistensial sih. Jadi sebenarnya manusia tuh, kalau pernah baca Viktor Frankl tuh Bu, manusia kan sebetulnya makhluk yang memaknai gitu. Betul. Nah makhluk itu. yang mencari makna. Nah, Search for meaning. Makna itu biasanya ada di value kan, bukan di benda, fasilitas, betul. bukan. Betul. Baik Bu Pinkan, kita tiba di menit terakhir ini, segmen ketiga episode kali ini. Pesan untuk para orang tua. Orang tua, sahabat YKB. Ya, Bapak Ibu, pesannya begini, membesarkan anak adalah tanggung jawab bersama, gitu ya. Jadi tanggung jawab ayah dan ibu. Dan kalaupun pada satu masa keterlibatan ayah mungkin tidak terlalu dibutuhkan, terutama ketika dunia belum semodern digitalisasi seperti sekarang. Nah, dari percakapan tadi kita menemukan bahwa boleh jadi itu sudah tidak lagi efektif, dan saya mengajak para ayah, mari rendah hati untuk belajar mengambil peran lebih di dalam pendidikan anak, membantu satu tim bersama dengan ibu untuk juga mewujudkan pewarisan value, pewarisan nilai-nilai, makna-makna hidup menjadi manusia itu seperti apa, sehingga kita bisa mengantarkan generasi anak-anak kita, generasi yang lebih muda, untuk juga bisa menghadapi kehidupan mereka menjadi manusia dewasa yang berkontribusi terhadap kehidupan, tidak jadi beban,
Karena nanti kalau kita bicara Indonesia emas tuh jangan sampai justru jadi Indonesia cemas gitu. Jadi mari tetap belajar sama-sama. Saya merasa apapun kami yang bercakap-cakap juga, kita juga terus belajar. Jadi para ayah, hadirlah, karena yang dibutuhkan anak bukanlah ayah yang suplai kekayaan, tetapi ayah yang ada, hadir bersama mereka, menemani mereka di dalam setiap musim kehidupan mereka. Begitu, Bu. Terima kasih Bu Pinkan. Ayah bukan hanya soal memberi supply ya, menyuplai berbagai macam kebutuhan materi, tetapi sungguh-sungguh memberi nilai, hadir agar ketika mereka nanti kelak tumbuh besar, mereka punya identitas, mereka bangga pada dirinya, mereka juga punya tujuan hidup. Dan ketika para bapak diberi peran untuk mendampingi, membimbing, mendidik anak-anak, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Yes. Ketika sahabat YKB mau memberikan saran untuk program ini, sahabat dapat mengirimkan saran itu ke nomor 0812 81889191. Kita jumpa pekan yang akan datang dalam program Warteg RI. Sampai jumpa.